Halo, perkenalkan, saya mahasiswa STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Nama saya Sultrario Siahaan dengan NIM 1908201. Hari ini saya akan mendemokan program saya yang berjudul Sistem Informasi Inspeksi Tangki Migas Indonesia pada PT Dimensi Baru Mas Perdana berbasis web. Saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya adalah MySQL. Tujuan saya membuat penelitian ini adalah untuk membantu PT Dimensi Baru Mas Perdana dalam mengelola data inspeksi tangki yang ada di Indonesia. Ya, kita langsung masuk ke dalam programnya. Pertama, tampilan pertama itu akan menampilkan halaman login, di mana kita memasukkan username dan passwordnya. Di sini ada dua tipe pengguna. Yang pertama adalah admin dan user. Perbedaannya sebagai berikut. Kita pertama masuk dengan level akses, yaitu admin. Dalam level akses admin, di sini ada menu pengguna. Sedangkan kita coba di level akses user, itu tidak ada menu pengguna. Itulah perbedaan antara level akses admin dan level akses user. Kita akan dihadapkan dengan halaman dashboard, di mana dalam halaman dashboard ini ada pengingat. Berikut yang tulisan warna merah ini adalah pengingat bahwa dalam 1 bulan ke depan ada satu tangki yang akan habis masa inspeksinya atau habis masa berlaku inspeksinya. Jadi ini adalah sebuah pengingat. Dan di bawahnya itu adalah ada grafik, di mana grafik ini menunjukkan inspeksi dalam 1 bulan ke depan dan inspeksi dalam 1 tahun ke depan. Di mana pada saat kita mengakses aplikasi ini, kita lihat warna merah adalah data untuk inspeksi yang akan dilakukan dalam 1 bulan ke depan. Dan yang biru, inspeksi yang akan dilakukan selain 1 bulan ini selama 1 tahun ke depan ini. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan data pengguna. Maka kita pilih menu pengguna. Di sini akan menampilkan semua data pengguna yang ada dalam database. Karena kita akan menambahkan data pengguna baru, maka kita pilih tambah. Berikut kita masukkan nomor pegawai. User. Kita simpan. Maka data yang kita inputkan tadi sudah tersimpan. Berikut. Ini adalah data user yang baru kita masukkan tadi. Dan jikalau kita ingin mengeditnya, kita pilih dalam icon tulis ini. Kita bisa mengeditnya, misalnya kita merubah passwordnya, kita tambah 4. Kita update. Maka password yang tadi 1, 2, 3 saja menjadi 4. Dan jikalau kita ingin menghapusnya, kita pilih icon dalam gambar tong sampah ini. Kita pilih, kita delete. Maka data tadi akan terhapus. Ini untuk menu pengguna. Ya, kita selanjutnya akan menambahkan data tangki. Maka kita masuk dalam menu tangki. Di sini akan menampilkan data-data tangki yang ada dalam database. Karena kita akan menambahkan data tangki, maka kita pilih tambah. Kita masukkan nomor tangkinya. Maka kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Maka data yang kita lihat tadi adalah tank 01. Ini adalah data yang kita masukkan. Kita juga bisa mencari, misalnya data ini banyak, kita mencari tank 01. Maka yang akan tampil hanya tangki dengan nomor tank 01. Kita juga bisa mengeditnya. Misalkan kita edit di sini, kita akan ubah misalnya kapasitasnya 5.500. Kita pilih simpan, update. Maka datanya sudah tersimpan. Tadinya kapasitasnya 5.000, sekarang jadi 5.500. Dan data ini bisa kita hapus juga. Misalnya data yang lain kita hapus, data yang ini kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Oke. Maka data tersebut akan terhapus. Ini untuk menu tangki. Ya, berikutnya kita akan menambahkan data inspeksi. Maka kita pilih menu inspeksi. Dan akan menampilkan semua data inspeksi yang ada dalam database. Karena kita akan menambahkannya, maka kita pilih tambah. Di sini kita masukkan nomor inspeksinya, misalkan INSP 03, nomor tangki yang kita masukkan tadi, tank 01, lokasinya Pekanbaru,
Ini adalah tanggal, di mana tanggal ini adalah tanggal inspeksi dilakukan. Misalkan tanggal inspeksi dilakukan itu kita misalkan saja tanggal 6, dan masa berlaku inspeksinya adalah kita misalkan saja itu tanggal 23 misalkan, dan kliennya adalah kita misalkan PT Pertamina. Jenis inspeksinya ini kita misalkan inspeksinya adalah inspeksi UT. Petugas inspeksinya bisa lebih dari satu, misalkan Rio, Adi, dan Arif. Bagian yang diinspeksi itu bermacam-macam. Kita misalkan saja bagian diinspeksi adalah bagian atap tangki. Bagian atap. Isi tangki yang pada saat itu apa? Kita misalkan masih Pertalite. Baru indikasi apa yang dilakukan? Indikasi apa yang ditemukan pada saat inspeksi tersebut? Kita misalkan ditemukan berkurangnya ketebalan pada atap tangki. Baru kendalanya adalah kita misalkan saja itu akses kurang, atau jikalau tidak ada kendala kita pilih tidak ada. Ini kita misalkan saja akses kurang. Hasilnya adalah yang ditemukan itu adalah berkurangnya ketebalan. Misalkan kita misalkan 2 mm pada atap tangki. Catatan, jika ada catatan lain, apapun itu, kita misalkan aja tidak ada, kita pilih tidak ada. Baru kita pilih, ini merupakan yang kita upload ini adalah data inspeksi tangkinya dalam bentuk PDF. Kita misalkan saja di sini, kita misalkan aja datanya ini, kita masukkan, dan kita simpan. Maka data yang tadi kita masukkan, INSP3, sudah berhasil dimasukkan, sudah berhasil masuk ke dalam database. Data ini juga bisa kita cari, misalkan 03, akan menampilkan data ini saja. Dan jika kita perlu data ini untuk kebutuhan lapangan, kita bisa ngeprintnya. Kita bisa cetak data inspeksi ini dengan pilih logo gambar kertas di sini. Maka kita pilih, misalnya kita mau ngeprint atau mau jadikan PDF bisa. Kita pilih PDF, kita simpan di mana? Kita misalkan di sini simpannya. Atau kita bisa juga langsung print, dan data inspeksi tangki sudah tercetak, dan ini bisa digunakan untuk kebutuhan lapangan. Dan seperti yang menu-menu yang lain, itu ada menu edit, ada menu hapus juga yang kita bisa gunakan. Kita misalkan ini, lakukan ini, kita batalkan saja. Kita bisa juga hapus, cancel. Dan juga untuk menu tangki itu, kita bisa melakukan print juga sama dengan menu inspeksi. Ini merupakan menu inspeksi yang telah kita lakukan. Berikutnya, kita akan melihat jadwal inspeksi yang akan segera dilakukan. Maka kita pilih menu jadwal. Di sini akan tampil seluruh data inspeksi yang dimana masa berlaku inspeksinya akan habis sebentar lagi dalam 1 bulan ini. Kita lihat ini ada tanggal 22 dan tanggal 23. Kita bisa mencetak data inspeksi ini atau jadwal inspeksi ini untuk kebutuhan lapangan. Berikut, kita bisa cetak atau jadikan PDF seperti tadi. Kita bisa juga mensortirnya. Misalkan kita misalkan mau hanya dari tanggal 12 sampai tanggal 22 saja, kita misalkan. Maka kita pilih cari. Nah, dia akan menampilkan tangki yang akan habis kadaluarsanya sesuai yang kita pilih tadi, tanggal 12 sampai tanggal 22. Maka kita bisa mencetaknya. Nah, kita bisa mencetaknya ataupun kita bisa menjadikannya PDF. Kita cancel saja. Ini untuk menu jadwalnya. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan logout. Kita klik nama user kita di sini, maka akan keluar menu logout. Kita pilih, maka akan menampilkan menu login kembali karena kita sudah logout. Ya, demikian demo program yang telah saya lakukan. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.